Halo teman-teman semua, semoga kalian tetap diberi kesehatan dan juga tetap semangat menjalani semua aktivitas kalian di masa pandemi ini dan juga dalam masa PPKM ya. Jadi pertama-tama jangan lupa berdoa. Pada minggu sebelumnya kita telah kita ada tugas ya pada minggu sebelumnya itu, yaitu tugas tentang kesetimbangan statis dan juga titik berat. Sebelum membahas tugas-tugas yang sudah dikerjakan, mari kita mengulang kembali materi pada pertemuan pertama, yaitu tentang kesetimbangan statis dan juga titik berat. Untuk mengingat kembali apa itu kesetimbangan statis dan juga titik berat, jadi kesetimbangan statis itu dapat dikatakan dalam suatu benda dapat dikatakan kesetimbangan statis ketika jumlah 0 dari semua benda gaya yang bekerja pada saat benda diam adalah 0. Jadi ada beberapa syarat dalam kesetimbangan benda tegar. Jadi yang pertama itu total gaya yang bekerja adalah sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Lalu untuk yang kedua itu adalah total torsi atau momen gaya yang bekerja sama dengan 0 atau sigma torsinya sama dengan 0. Jadi namun dalam kesetimbangan statis sendiri, jika benda bergeser sedikit, maka akan terdapat 3 kemungkinan. Yang pertama itu adalah benda akan kembali seperti semula atau kesetimbangan stabil, atau ketika benda tersebut diberikan gaya, maka benda tersebut akan kembali ke posisi semula. Lalu yang kedua itu adalah benda bergerak semakin jauh dari posisi awal atau kesetimbangan tidak stabil. Jadi pada yang kedua ini, benda tidak bisa kembali ke posisi semula saat diberikan gangguan dari benda lain. Jadi benda akan tetap bergerak, tapi dia tidak bisa kembali ke posisi semulanya. Lalu untuk yang ketiga adalah benda tetap pada posisi baru. Jadi pada kemungkinan yang ketiga ini adalah benda yang tetap pada posisi baru ini. Jika benda mendapatkan gangguan dari benda yang lain, maka posisi benda tersebut akan berubah dan dia akan menetap pada posisi yang baru. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk kesetimbangan statis mungkin kalian semua sudah lumayan mengerti. Jika ada yang kurang paham atau perlu ditanyakan, bisa kalian tanyakan kepada saya. Lalu untuk yang titik berat. Jadi titik berat itu adalah kesetimbangan suatu benda ataupun suatu bangun, baik itu memiliki panjang, luas, atau volume. Dalam bahasa yang lebih sederhana, titik berat dapat diartikan sebagai titik yang menjadi penyeimbang dari suatu bangun. Jadi titik berat itu akan membuat benda menjadi seimbang ya. Seperti contohnya yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan pertama itu, contohnya adalah penggaris ya. Mungkin teman-teman bisa lihat video atau materi pada pertemuan pertama. Untuk persamaan yang digunakan sendiri itu ada 3 ya teman-teman ya, untuk yang titik berat. Jadi yang pertama itu adalah persamaan untuk yang garis, lalu persamaan untuk yang ruang, lalu yang ketiga adalah untuk yang volume. Jadi untuk lebih mengingatnya kembali, teman-teman bisa membuka lagi materi pada video sebelumnya atau materi pada pertemuan yang pertama ya teman-teman ya. Jadi mungkin saya harap teman-teman semua bisa tetap mengingat ya tentang kesetimbangan statis dan juga titik berat yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama. Mungkin jika ada teman-teman yang lupa tentang apa saja sih kesetimbangan statis dan juga titik berat, mungkin teman-teman bisa mengulang kembali atau membuka kembali materi di pertemuan kita yang pertama kemarin ya. Lalu yang berikutnya, mari kita bersama-sama mempelajari atau membahas tentang tugas kita pada pertemuan yang kedua.
Jadi itu tugas kita kemarin ada 5 soal. Jadi mari kita bahas dari soal yang pertama ya. Pada soal yang pertama itu bisa kita lihat di situ adalah ada sebuah gambar yang memiliki F1, F2 dan F3. Jadi yang diketahui di sini adalah F1-nya itu adalah 10 Newton dan F3 itu 40 Newton. Panjang A ke C itu sama dengan 1 meter. Lalu dan panjang A ke B itu 0,6 meter. Dan massa batang diabaikan ya. Maka tentukan besar gaya F2 agar sistem setimbang. F2 berada di tengah garis BC. Kalau kita lihat di F1, F2 dan F3 itu tidak terdapat sudut ya teman-teman. Jadi langsung saja sigma torsinya itu sama dengan 0. Lalu yang berikutnya torsi 3 tambah torsi 1 dikurang torsi 2 sama dengan 0. Lalu yang dicari adalah F2 ya. F2 nya langsung saja F2 dikali setengah dikali panjang BC sama dengan F3 dikali panjang BC ditambah F1 dikali panjang AB. Langsung kita masukkan aja kita masukkan nilai-nilai panjang tersebut ya teman-teman ya. Kita masukkan semuanya, lalu kita hitung hasilnya dan mendapatkan hasilnya adalah 110 Newton untuk besar gaya pada F2. Jika teman-teman semua kurang mengerti pada pembahasan pada video ini, mungkin teman-teman bisa membuka materi yang akan saya kirimkan nanti ya di Google Classroom teman-teman semua. Jadi teman-teman semua bisa mempelajari, dan jika ada hal yang ditanyakan bisa silahkan tanyakan langsung ke saya. Lalu yang kedua itu adalah sebuah balok bermasa 5 kg diletakkan di atas papan kayu yang bermasa 10 kg. Papan tersebut bertumpu pada kaki A dan C. Jika jarak beban dari kaki A itu sama dengan 1 meter dan panjang papan kayu itu 5 meter, maka hitunglah gaya yang dialami oleh kaki A dengan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri itu adalah cara penyelesaiannya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi misalnya ada hal yang ada hal yang ingin ditanyakan pada soal yang kedua ini, teman-teman bisa bertanya langsung kepada saya. Lalu untuk soal yang ketiga itu adalah titik berat dalam bentuk titik berat untuk pada bidang garis ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk penyelesaiannya sendiri itu sudah ada untuk garis 1, garis 2 dan garis 3-nya sudah ada ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman pelajari dan bagaimana sih cara penyelesaiannya ya teman-teman ya untuk mencari titik koordinat x0-nya sama y0-nya. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan untuk soal dan penyelesaian nomor 3 ini, teman-teman bisa bertanya langsung kepada saya atau kalian bisa mempelajari langsung pada materi yang akan saya kirimkan di Google Classroom teman-teman. Lalu untuk soal keempat itu adalah untuk mencari titik koordinat pada ruang ya. Jadi itu ada karton homogen yang digabungkan menjadi 2 karton homogen. Jadi untuk penyelesaiannya sendiri juga di situ sudah ada
seperti sketsa ya, bagaimana teman-teman untuk menentukan titik-titik titik X1, X2 nya dan Y1, Y2 nya, dan juga untuk penyelesaian mencari X0 dan Y0 nya, sehingga ditemukan untuk nilai dari titik koordinatnya teman-teman ya. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung bertanya kepada saya, atau teman-teman bisa mempelajari dari materi yang akan saya kirimkan. Lalu untuk yang terakhir itu, soal kelima itu terdapat sebuah benda yang terdiri dari tabung pejal dan setengah bola pejal. Jadi itu disuruh untuk menentukan titik berat yang bervolume, titik berat benda bervolume dari alasnya ya. Jadi ini sudah ada bagaimana cara penyelesaiannya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya untuk cara penyelesaiannya. Jika ada hal yang teman-teman ingin tanyakan atau yang kurang mengerti, teman-teman semua bisa langsung bertanya kepada saya, ataupun teman-teman bisa belajar ya, mungkin teman-teman bisa memahami sendiri dari materi file yang saya kirimkan ini. Nanti materinya akan saya kirimkan. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya dengan sendiri, atau jika ada hal yang memang teman-teman tidak mengerti, teman-teman bisa langsung bertanya kepada saya. Jadi demikian untuk video tentang mengulang kembali tentang kesetimbangan statis dan titik berat, dan juga mungkin sedikit membahas tentang tugas-tugas yang saya berikan. Tidak terlalu banyak tentang pembahasan yang saya berikan, karena nanti saya akan memberikan file tugas dan jawabannya nanti akan saya berikan, sehingga teman-teman semua bisa memiliki soal dan jawaban tersebut, sehingga teman-teman semua bisa mempelajarinya dan teman-teman semua bisa memahami soal dan penyelesaiannya ya. Jadi sekian untuk video ini yang membahas tentang mengulang kembali tentang kesetimbangan statis dan titik berat, dan juga sedikit membahas tentang tugas-tugas kita yang kemarin. Tetapi untuk lebih mengertinya, teman-teman sudah memiliki filenya yang akan saya kirimkan. Jadi saya harap teman-teman semua tetap semangat, selalu bersyukur, dan juga teman-teman semua jangan pantang menyerah ya, walaupun sekarang di masa pandemi, dan juga sekarang kita juga sedang mengalami PPKM ya teman-teman ya. Jadi saya harap kalian semua tetap sehat selalu, dan sampai jumpa kembali teman-teman semua. Terima kasih.